Halo teman-teman, apa kabar? Nah, di video kali ini Pongo mau menjelaskan tentang produk yang baru aja di launching hari ini dan alhamdulillah dapat respon yang lumayan bikin excited lah. Ternyata pada suka ya. Jadi alat ini bernama Wheel and Shaft Centralizer. Jadi kenapa namanya Wheel and Shaft Centralizer? Jadi sebenarnya ini terdiri dari dua part ya. Yang satu adalah Wheel Centralizer, yang satu lagi adalah Shaft Centralizer. Nah, produk ini didesain oleh JCCK. JCCK itu brand. Jadi brand yang dimiliki oleh seseorang yang bernama JC. JC itu adalah seorang racer dan dia juga seorang toolmaker yang berasal dari Hong Kong. Yang baru-baru ini kebetulan kita udah ngobrol lama dan akhirnya kita JCCK memberikan lisensi untuk produksi dan distribusi ke Pongo Tamiya untuk produk-produknya di Indonesia. Nah, Wheel and Shaft Centralizer ya. Jadi centralizer itu berarti center ya. Kita menyenterkan lah, artinya menengahkan gitu. Jadi gunanya dari alat ini sebenarnya simpel. Gunanya itu adalah alat bantu untuk melubangi velg di saat kita mau menggunakan shaft berukuran 72 mm. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, biar include nih di obrolan ya. Jadi shaft bawaan dari kit Tamiya itu adalah berukuran 60 mm. Nah, untuk teman-teman yang suka race, cenderungnya mereka lebih suka buat menggunakan shaft yang berukuran 72 mm. Nah, untuk menggunakan shaft 72 mm itu memang velgnya harus ditembus, sehingga shaftnya ini akan keluar ya. Dari misalkan kita ambil satu velg nih, shaftnya ini akan keluar, nggak hanya masuk, tapi dia juga akan tembus keluar dari velgnya dari sebelah sininya. Nah, ini adalah salah satu contoh shaft yang sudah yang sudah ditembus oleh Pongo sebelumnya. Nah, di video kali ini Pongo akan menunjukkan cara menggunakan si Wheel and Shaft Centralizer ini. Jadi sebelum kita mulai ada beberapa hal yang harus diperhatiin ya. Jadi Pongo juga harus bercerita. Mungkin kita start dengan kekurangan alat ini dulu. Nah, alat ini kekurangannya adalah dia tidak bisa digunakan langsung ke velg medium jenis 5 spoke ya. Jadi Pongo dapat notify dari si JC sebelumnya kalau 5 spoke itu akan kekendoran, akan terlalu kendor untuk di-fitting ke dalam si wheel centralizer ini. Jadi mungkin kita contohin aja kali ya. Ngambil tang potong dulu, kita coba potong satu velgnya. Nah, oke, kita coba pasangkan. Nah, ini kendor ya. Jadi kalau diginiin dia bakal jatuh. Nah, ini sebenarnya bisa ditanggulangi dengan cara yang sangat simpel, yaitu dengan cara memberikan sedikit Tamiya tape ya. Satu lapis aja, mungkin 2 lapis bakal jadi ketat, tapi 1 lapis Pongo rasa udah cukup. Jadi yang kita hindari adalah jatuh ini sebenarnya nggak masalah ya. Yang jadi masalah adalah dia, kalau misalnya teman-teman lihat, dia masih ada gerak nih. Kita masih bisa ngerasain kalau dia bergoyang di dalam si shaft centralizer ini, wheel centralizer ini. Sementara kalau kita menggunakan velg fin atau velg dish atau velg Y-spoke itu nggak ada masalah, dia pasti bakal ketat seperti ini. Nah, ini nggak bakal jatuh. Nah, caranya adalah dengan menggunakan tape 1 lapis ya. Jadi ini Pongo udah coba. Dia jadi cenderung lebih tahan lah, tapi tetap tetap nggak seketat kalau kita menggunakan si velg tipe dish ini gitu. Jadi beginilah cara buat mengakalinya gitu. Lagian Tamiya itu kan all about akal-akalan lah. Jadi kita harus kreatif menghadapi masalah. Nah, kita lanjut ya. Jadi kita demoin aja langsung deh gitu. Jadi ini mana tadi yang udah dibolongin ya? Ini yang udah dibolongin. Jadi kita coba satu velg ya. Satu velg yang belum dibolongin nih. Ini kalau misalnya kita lihat nggak ada ya. Kalau misalkan kita ngelihat di sini, lihat, aku make sure dulu deh. Nah, ini kan udah bolong ya, kelihatan. Yang ini belum. Oke, jadi kita coba bolongin. Jadi caranya simpel, kita tinggal masukin aja
si velg kita ke dalam si wheel centralizer. Lalu kita menggunakan bor tangan ya, bor tangan dengan mata bor berukuran 1,8 mm. Nah, untuk setiap paket penjualan dari wheel and shaft centralizer ini, Pongo sudah menyertakan mata bor berukuran 1,8, tetapi untuk handle bornya teman-teman harus beli sendiri. Jadi Pongo tidak paketkan ya. Ini Pongo pakai handle bor yang gagang bor yang murahan ya. Ini cuma 24-25 ribu. Mungkin ada baiknya teman-teman invest ya ke alat yang cenderung lebih baik. Pongo sih percaya kalau misalkan kita menggunakan alat itu sebaiknya sekali beli aja, sekali beli yang bagus dan gak rusak-rusak gitu. Nah ini Pongo beli karena waktu itu buru-buru ya, maksudnya seadanya aja deh yang paling dekat. Pongo gosen gitu kan, langsung dapatnya yang ini gitu. Tapi untuk saat ini useful lah. Ini punya kekurangan kalau caknya nggak bener-bener kenceng nih, si mata bornya bisa mendelep ke dalam gitu. Jadi ini kesulitannya gitu. Jadi kita coba ya. Ini dengan mata bor 1,8. Kita tinggal masukin aja dari sini. Di sini ada lubang. Kita tinggal masukin. Enaknya alat ini kita nggak perlu terlalu hati-hati ya. Jadi kita putar pelan-pelan sampai dia tembus. Kita intip-intip juga. Kalau misalkan mata bornya udah kelihatan nih dari sini, kalau mata bornya udah kelihatan nih, udah mau kelihatan nih kayaknya. Oke, udah kelihatan ya. Jadi kalau mata bornya udah kelihatan, itu kita putar sambil kita tarik mundur ya. Karena jangan kedalaman kita ngebornya, karena bakal di dalam sini tuh udah ada lubangnya. Ini nggak hanya bulat ya, bentuknya tuh figur segi 6 heksagon gitu. Jadi kenapa heksagon? Jadi heksagon itu karena nyocokin sama shaft dari Tamiya gitu. Shaftnya Tamiya ini kan berbentuk segi 6 juga gitu. Ini kita tarik. Oke, ini udah bisa kita keluarin. Nah ini nggak kelihatan karena di dalamnya masih banyak ini ya, masih banyak kotoran ya. Mungkin kita bakal bisa dorong di saat kita pasang shaftnya, atau mungkin bisa pakai pinset. Ini Pongo juga nyoba dulu ya. Ah gitu. Nah udah kelihatan tuh, bolong ya. Pongo make sure nih udah tembus ya, dan posisi lubangnya juga betul-betul di tengah banget. Nah selanjutnya kita akan pasang shaftnya. Ini shaftnya ya. Jadi cara memasang shaftnya adalah sama seperti tadi, kita taruh di sini. Lalu kita pasangkan ke shaft centralizernya. Nah, lalu ini Pongo biasanya di saat memasang shaft ke velg ini, Pongo biasa menggunakan pakai bantuan pakai koin ya. Jadi jangan langsung jempol. Itu berbahaya banget ya, bisa luka. Gunakanlah koin lah kalau misalkan yang paling gampang gitu. Atau kalau misalkan teman-teman ada punya kit MS, biasanya di dalam gearboxnya ada barang kayak gini nih. Nah ini adalah sebenarnya alat buat pasang pinion, tapi bisa juga dipakai buat alas, buat neken ya. Nah apa ya, Jesse kalau misalkan di video tutorialnya di akun dia itu menggunakan palu. Nah kalau misalnya menggunakan palu ya pastikan memukulnya itu lurus ya, betul-betul lurus banget. Kalau misalkan enggak, misalkan kita miring-miring, ada rawan si shaft yang bagian keluar, yang bagian ketok ini bakal bengkok nantinya gitu, dan berujung ke ban yang nggak balance akhirnya gitu. Nah ini kita masukkan shaft sambil agak diputar aja. Nanti kita bakal ngerasain tuh dia tek gitu masuk. Jadi mungkin segi 6-nya, sikuan segi 6-nya sebelumnya nggak ketemu gitu ya. Di saat kita putar dia bakal jadi ketemu tuh, kerasa kok tek gitu, dia berhenti, dia nggak berputar lagi. Nah jika kita sudah menemukan titik itu, nah kita tinggal tekan deh gitu. Nah ini Pongo berdiri deh biar ada power dikit ya nekannya ya. Nah sambil diintip, udah keluar belum keluar. Coba dorong lagi. Nah, sudah keluar sedikit. Oke. Kita tekan sedikit lagi. Nah ini udah cukup keluar ya.
Tuh udah kelihatan shaftnya keluar. Nah, yang krusial nih memang waktu nembus pertamanya ini ya. Waktu nembus pertamanya ini kita harus perhatiin baik-baik gitu. Untuk keluarnya ya. Nanti di saat shaft ini udah dicabut-cabut, lubang di dalam tuh udah berbentuk segi 6, jadi udah cenderung lebih aman lah. Nah, kita lanjut ke ke fase selanjutnya. Nah, ini kita cek ya. Kita cek apakah sudah lurus. Moga-moga hoki nih, sekali coba langsung lurus ya. Kalau enggak, nah nanti kita harus pindahin lagi. Nah, ini belum ya. Tuh. Masih speleng. Nah, ini yang kita lakukan adalah, nah, ini juga trik ya. Jadi Pongo dapat dari mana ya waktu itu ya, nonton kayaknya Brother Tamiya atau gimana gitu. Dia pakai belakangnya tang buat megang gitu ya. Nah, ini cara yang pinter sih sebenarnya. Jadi bagian belakang tang ini kan kalau ditutup dia nggak ketutup sempurna ya. Jadi nggak bakal ngerusak shaft seharusnya gitu. Dan memberikan grip yang cukup kuat juga. Nah, ini kita tarik. Sebenarnya paling ideal sih pakai tracker ya. Paling ideal pakai tracker. Cuma ini kita mikirnya lagi dalam kondisi race lah. Oke. Ini pokok tarik pelan-pelan sampai dia lepas. Jangan sampai kaget nariknya. Jadi kita bisa, kenapa jangan sampai kaget? Jadi kita tahu nih posisinya ini tadi heksagonnya di atas ya. Kelihatan nggak sih di video? Nah ini kita coba geser. Kita pindahin ke titik selanjutnya. Jadi ini kita putar sedikit nih. Kita tarik, kita putar sedikit. Nah, dia masuk ke lubang berikutnya. Kita cek lagi. Bisa tinggal ditekan aja sebenarnya, tapi ya Pongo lagi mood buat agak ribet-ribet dikit gitu ya. Jadi ini harusnya udah gak terlalu butuh tenaga lagi ya, karena sudah dilubangi sebelumnya. Oke. Kita coba lagi. Masih kurang bagus. Oke, kita coba sekali lagi. Wah, ini angka 3 nih, angka hoki nih kayaknya nih. Coba ya. Oke, kita cabut pelan-pelan. Ya, kita putar ke lubang selanjutnya. Oke, masukkan sedikit. Pakai si shaft centralizer lagi. Tekan lagi. Jadi Pongo itu memang khasnya adalah videonya nggak ada cut ya. Bukan kenapa-napa, karena Pongo nggak bisa ngedit. Jadi semuanya one shot gitu. Nah, ketemu kan? Tuh, lihat nih. Lurus banget tuh. Oke. Benar-benar lurus ya garisnya ya. Nih. Teman-teman lihat bagian sininya nih. Sorry, kuku Pongo panjang banget ya, malu-maluin nih. Nih. Oke. Sangat lurus. Nah, ini kita udah ketemu ya. Jadi biasanya kalau pengrajin Tamiya suka ditandain gitu ya. Ini ntar bagian sini dikasih spidol hitam gitu. Terus di sini dikasih titik spidol hitam. Jadi di saat kita lepas pasang ban, kita udah tahu nih, oh titik acuannya di mana gitu ya. Nah, ini buat yang ini ya. Dish ya. Dish sudah clear. Sekarang Pongo coba mau nunjukin ke velg yang ini nih. Nah, velg 5 spoke ini dia nggak bakal ketat ya, karena dia kendor tadi Pongo udah ceritain. Nah, ini setelah dikasih tape satu lapis aja, teman-teman. Nih betul-betul kelihatan satu lapis. Ini ada sambungan nih, satu lapis. Nah, ini dia bakal ketat. Kita cek. Oke, lurus apa enggak? Oh, ternyata dodol banget ya. Ini velg udah Pongo bolongin. Ya, kita bikin yang baru. Duh, dasar dongo. Bukan Pongo Tamiya, tapi dongo Tamiya ya. Nih. Oke. Kita tap selapis saja.
Mungkin kalau misalkan sayang ya tape Tamiya-nya gitu, boleh juga pakai apa ya, pakai masking tape. Kalau teman-teman yang suka ngecat mungkin tahu masking tape. Ini kita sobek aja nih. Oke, perfect lah. Nah, dah ini belum dibolong ya teman-teman ya. Pasang lagi ke centralizernya, lalu kita bor. Nah ini, bismillah, moga-moga lurus ya. Ini sebelum kita lanjutin, kita intip dulu udah tengah atau belum. Ya, cukup tengah. Yuk, kita lanjut ya. Agak was-was soalnya dia kan kendor ya, jadinya takutnya agak miring gitu. Nah ini udah nih, udah bolong nih, empuk banget ya. Emang denger sih banyak orang yang suka ini ya, velg dish putih ini ya, karena memang dia materialnya lebih kuat. Tadi ngebornya juga lebih susah sih. Nah ini teman-teman lihat ya, bolongnya tengah banget tuh. Tuh. Ini ya, biar gak bohong ya, ini satunya lagi nih, dua-duanya dibolong nih. Oke. Nah, udah sebenarnya sama aja, sisanya bakal kita tinggal kita tembus pakai shaft aja gitu. Cuma nggak usah dicontohin lah. Ini kan kita udah nyontohin satu ya. Lebih kurang metodenya sama gitu. Jadi sekian teman-teman. Oh ya, by the way, teman-teman boleh juga cek tuh YouTube-nya si Om Ecing, Cuma Hobi Official kalau nggak salah. Tuh boleh dicek juga, dia juga ada nge-review si wheel and shaft centralizer ini, dan dia juga ada nge-review si tire trimmer. Nah tire trimmer juga nanti bakal Pongo bikinin tutorialnya ya. Cuma ada satu input nih Om Ecing, sorry ya kasih input dikit nih. Jadi kalau di videonya Om Ecing itu pasang velg, terus velgnya ditaruh di sini ya, terus baru dibor. Nah ini sebenarnya itu metode yang kurang bagus, karena di saat ditekan nih si velg ini bisa, ini teman-teman perhatiin ya, tuh bisa turun ke bawah, bisa jatuh ke bawah gitu. Jadinya nanti takutnya nggak terlalu akurat ya, karena kita kan mengejar ketatnya dia terpasang di dalam si wheel centralizer ini. Jadi emang paling enak sih, dan arahan dari si Jessia juga sebaiknya dipasang seperti ini dan kita bor sambil kita pegang ya, gitu. Oke, teman-teman, sekian aja videonya. Moga-moga cukup membantu dan cukup menjelaskan tentang si wheel and shaft centralizer ini. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan berikutnya. Bye-bye.